Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Bersama sejumlah pekerja PT Palapa Timur Telematika yang tengah mengerjakan tower di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua diserang oleh kelompok kriminal bersenjata. 8 pekerja tewas tertembak dan 1 pekerja berhasil selamat. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan informasi ini diperoleh dari salah satu pekerja yang selamat berinisial NS pada Kamis siang. Penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata itu dilaporkan terjadi pada Rabu siang. Saat itu gerombolan KKB yang berjumlah sekitar 15 orang dengan membawa 3 pucuk senjata dan alat tajam mendatangi kamp pekerja dan menyerang para pekerja PT Palapa Timur Telematika. Hingga saat ini ke-8 korban dan 1 pekerja yang selamat belum dievakuasi karena cuaca buruk, serta lokasi yang hanya bisa dicapai menggunakan transportasi udara. Saat ini TNI Polri telah membentuk tim untuk dapat segera mengevakuasi para korban. Pemirsa, kapan proses evakuasi ke-8 korban dilakukan? Kami akan langsung menanyakannya kepada Kabid Humas Polda Papua, Kombes Polisi Ahmad Mustafa Kamal. Selamat malam, Pak Kamal. Pak Kamal, mungkin Anda bisa ceritakan terlebih dahulu seperti apa kronologi penembakan yang terjadi di sana, Pak? Terima kasih dapat kami informasikan. Proses penembakan tidak persis, namun saksi rekan kerja dari 8 yang menjadi korban itu adalah ketika saksi korban mendatangi camp. Namun dari beberapa keterangan warga yang terdengar itu ada pada hari Rabu dini hari, ya, mereka mendatangi camp dan melakukan kekerasan sehingga para pekerja ke-8 orang itu meninggal dunia. Jadi tadi dari saksi korban telah melihat kondisi keadaan di camp karena sudah dicarah semua barang-barang inventaris dan termasuk Bama yang ada di camp, ya, melaporkan terhadap pimpinan mereka yang ada di Jakarta dan meminta untuk segera dievakuasi. Maka dari perusahaan juga datang 2 heli disiapkan untuk mengevakuasi. Namun posisi korban ini atau di camp 3 ini sangat tinggi, terus kemudian cuaca tidak mendukung. Ya, namun untuk 4 karyawan dari camp 4, ya, itu posisinya lebih mudah dan tadi dapat dievakuasi yang lebih aman, sehingga untuk karyawan perusahaan dari BPT yang ada di sana, yang 1 camp itu selamat semuanya. Namun untuk yang 1 camp yang rencana rekan-rekan TNI Polri akan hadir untuk melakukan evakuasi dari korban kekerasan KKB, ini lokasinya memang cukup tinggi, bahkan dari Bioga, di mana beberapa peristiwa terjadi di sekitar Bioga ini. Untuk lokasi tower yang sedang diperbaiki ini memang tidak mudah atau susah untuk dijangkau melalui darat, sehingga alternatif yang paling tepat adalah menggunakan heli. Ya, Pak Kamal, berdasarkan informasi yang Anda peroleh, bagaimana saat ini kondisi pekerja yang selamat itu? Saat ini yang bersangkutan sehat, selamat, ya, untuk segera kita evakuasi semua karyawan yang ada di base camp 3. Baik, Pak, tadi Anda katakan bahwa lokasi ini sulit begitu ya, Pak, ya, untuk dijangkau. Artinya proses evakuasi pun sementara waktu ini menjadi terhambat. Skema evakuasi atau rencana evakuasi yang akan dilakukan ini bagaimana, Pak? Apakah memang Anda akan melakukan melalui jalur udara atau juga diusahakan melewati jalur darat atau seperti apa, Pak? Jadi ada 2 alternatif. Untuk evakuasi dimungkinkan kita menggunakan udara, namun kita harus bersihkan situasi di sekitar daratan. Harus kita tanamkan orang-orang dari TNI Polri yang ada di sana, sehingga betul-betul ketika evakuasi atau heli mendarat untuk mengawasi para korban ini betul-betul
aman, terkendali, jangan sampai ada korban-korban susulan, itu yang kita harapkan. Jadi dari tadi sore, Kapolres dengan rekan-rekan TNI Polri yang ada di sana untuk merumuskan bagaimana langkah-langkah strategi yang paling tepat untuk mengevakuasi. Karena tadi sore juga masih terjadi kontak tembak di Bioga ya, yang mudah-mudahan kita malam ini dapat informasi tentang situasi terakhir di Bioga. Baik, kendala cuaca dan juga faktor keamanan masih menjadi pembahasan begitu ya untuk menjadi strategi untuk bisa melakukan evakuasi. Kemudian Pak Kamal, sebetulnya kelompok siapa yang melakukan penembakan dan bagaimana upaya pengejaran terhadap para pelaku ini? Jadi di Kabupaten Puncak ini ada beberapa kelompok, termasuk kemarin beberapa kali melakukan kekerasan yang ada di Ilaga, ya, di Bandara, terus kemudian di beberapa titik lainnya. Jadi kurang lebih sekitar ada 4-5 kelompok. Namun demikian, kita akan dalami informasi-informasi yang disampaikan oleh masyarakat maupun rekan-rekan kami yang ada di lapangan. Karena untuk TKP di Bioga ini kan tempat lintasan-lintasan kelompok kriminal bersenjata antara Puncak Ilaga, Puncak Jaya, dan Intan Jaya. Nah, ini kita akan lihat apakah ini bentuk balas dendam dari kekerasan yang dilakukan oleh kami terhadap masyarakat karena tidak dapat menyentuh rekan-rekan kami yang ada di pos-pos maupun di kesatuan, karena kita tahu bahwa operasi Damai Karten ini adalah bagaimana upaya kepolisian mendorong Pemda untuk mensejahterakan warga masyarakat dengan betul-betul melaksanakan kegiatan preventif. Itu yang dikedepankan. Namun kami juga melakukan penegakan hukum jika terjadi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata seperti yang terjadi 1-2 hari terakhir ini. Baik, kita harapkan semoga proses evakuasi bisa dilakukan dalam waktu dekat. Terima kasih Kabid Humas Polda Papua, Pak Kamal, sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.